Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan shalom. Tuhan, pada hari ini kita masih berkesempatan untuk mengikuti ibadah karena pada hari ini ada banjir di mana-mana, dan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberhentikan hujannya sehingga kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita hari pas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat merindukan akan Tuhan. Jiwa kita selalu akan haus akan di dalam firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucapkan
Puji syukur terima kasih kepadamu Bapa. Pada hari ini jiwa kami akan selalu haus akan kebenaran-Mu Bapa. Kami selalu bersyukur kepadamu pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa. Dan kami juga bersyukur terima kasih Tuhan sudah menghentikan hujan. Walaupun sekarang masih banjir tetapi kami bersyukur terima kasih. Hujan sudah tidak ada lagi, tidak hujan lagi. Kami bersyukur sehingga kami setiap jemaat-Mu yang rindu akan firman-Mu, yang haus akan kebenaran-Mu, berdatang untuk beribadah kepadamu. Kami selalu bisa bersyukur dan terima kasih. Pada hari ini kami akan memuji Tuhan. Kami juga akan merindukan akan sabda kebenaran-Mu. Kami ingin menyerahkan untuk ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Bapa. Pada hari ini jemaat GKI Reveonia banyak yang kebanjiran, tetapi kami ingin menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan sertai mereka di dalam kehidupan hari pas hari, jauhkan dari sakit penyakit, supaya pada hari Minggu ke depan boleh kembali kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah tempat ini. Bapak, pada hari ini kami menyerahkan juga untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan di tempat ini, yaitu Bapak Pendeta Paransakio yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berkati beliau di dalam firman-Mu yang akan disampaikan ini, supaya firman yang ditaburkan untuk setiap jemaat-Mu menjadi berkat setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami pulang tidak sia-sia melainkan dua berkat yang dari Tuhan. Dan firman-Mu itu supaya akan kami lakukan di sepanjang hidup kami hari pas hari. Terima kasih Bapak. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami yang sudah kami lakukan di sepanjang hari kami lewati, melalui pemikiran, perkataan kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan dan seringkali menyakiti sesama kita. Pada hari ini kami ingin menyerahkan di dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri mengampuni, menguduskan, menyucikan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dilayakkan di hadapan-Mu dan kami dilayakkan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ingin menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita puji Tuhan, kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita bertemu lagi sambil kita berdiri, sambil kita bersalam-salaman, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain. Bertemu lagi. Kita bertemu lagi dalam kasih, bersatu hati kembali untuk kebaikan. Kita bertemu lagi untuk
dari mana mereka Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari hari orang mati. Ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang murni dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan kembali Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di pagi hari ini di tengah-tengah suasana atau cuaca yang kurang bersahabat, hujan dari dini hari ke pagi hari, dan bahkan Tuhan di lingkungan area kami beribadah masih terjadi banjir. Tapi ini tidak mengurangi niat kami, keinginan kami, karena kerinduan kami untuk beribadah. Ibadah ini boleh terjadi dan kami boleh hadiri. Kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena banjir. Biarlah mereka juga tetap mengikuti ibadah lewat Zoom atau lewat YouTube nantinya, supaya firman Tuhan tidak terlewatkan bagi setiap sidang jemaat-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, termasuk hamba-Mu, supaya disanggupkan oleh Tuhan tidak menyampaikan firman di pagi hari ini. Pengurapan yang baru ada atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Tadi pagi sempat ditelepon sama Bu Yekti, juga Pak Amin. Bagaimana kelanjutan, ada ibadah atau tidak? Kira-kira begitu ya Pak Amin ya tadi ya. Bu Yekti bilang kita tetap melangsungkan ibadah sekalipun yang hadir hanya 1 atau 2 orang, gitu ya, 1 atau 2 orang, karena ini hari Minggu, jadi kita tetap adakan ibadah. Dan terima kasih, ini kita lebih dari 2 orang sudah jemaah, ya, dan berharap yang tidak hadir bisa mengikuti lewat YouTube nantinya. Baik, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kitab Galatia pasal 2. Saya juga masih ngantuk Bapak Ibu karena bangun jam 3 kurang. Sebenarnya bangun dengar hujan lebat benar, bangun, saya turun ke bawah, saya lihat motor kalau nggak dipindahin pasti terendam. Saya lihat motor-motor orang juga begitu. Nah, saya parkir yang satu di dalam, punya Debbie, yang saya punya parkir di depan Astori. Hanya udah segera mungkin naikkan motornya, nggak tahunya hujannya makin deras gitu. Saya perhatikanlah air itu naik, ya. Minta maaf Bu, saya nggak bangunkan itu karena tak berpikir akan melewati itu pintu ya, airnya gitu ya. Udah duduk melihat, sempat ngambil gambarnya juga gitu ya. Mau tidur gimana? Udah, hanya Mama Devi juga bangun, beres-beres, itu jam 4-an, naikin semua barang-barangnya ada di lantai 1 dasar. Hujannya nggak berhenti-berhenti, malah
naik gitu. Saya videoin air itu naik, ya masuk ke dalam. Tapi puji Tuhan ya terlalu banyak air yang masuk. Cuman pinggang agak sakit juga gitu ya. Bu Deborah datang tadi, saya masih nguras air itu, ngerapiin yang masih tersisa. Saya baru naik mau mandi tadi atau mau makan nih, Pak Amin datang tadi baru itu Pak Amin. Jadi ya suasana Jakarta ya beginilah untuk utara gitu ya. Kita yang ada di dataran rendah kalau udah banjir itu was-was gitu ya. Kalau maksudnya kalau udah hujan. Nah ini belum puncaknya katanya ya, masih ada lagi puncaknya ya Pak Amin ya, begitu ya. Apalagi nanti Imlek. Jadi jangan sampai barang-barang yang berharga, kabel untuk tidak diamankan, harus segera mungkin diamankan. Kalau Pak Indra, Bu Yekti itu aman tinggi tempat mereka gitu ya. Kita juga pastori itu tinggi sebenarnya, nggak tahu belakangan ini kelelep lagi gitu. Kemarin tadi ditinggiin banjir lagi gitu. Ya ternyata debit air jauh lebih cepat naiknya dibandingkan pondasi rumah gitu kan, kira-kira gitu ya Boros. Nah Boros juga tadi tinggiin lewat juga rupanya. Iya, udah tinggi, kita sama-sama tinggi. Sebelumnya itu saya harus kuras air. Ya itulah Bapak Ibu pengalaman bagaimana menjalani kehidupan. Tapi kita tetap percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Yang selalu menolong, menjaga dan memelihara kita. Bantu doa nanti jam 4 kawan-kawan itu mungkin jam 3-an lah. Ada yang sudah datang nanti untuk komunitas Dayak yang ada di Jakarta Barat. Mudah-mudahan mereka tidak ada juga yang kebanjiran untuk hadir merayakan Natal sekaligus arisan di tempat ini. Makanya kemarin saya bilang ke majelis, ada nggak yang bisa mewakili untuk mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai sambutan gitu ya. Ternyata op semua ya, karena majelis kita ini jago-jago ngomong. Ya, jadi minta tolong dipikir lagi kalau memang memungkinkan, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Ya. Baik, Galatia 2 ayat 20. Tolong diingatkan saya, jangan terlalu lama khotbahnya. Minggu lalu istri saya bilang kelamaan khotbahnya gitu. Iya. Ya. Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau minggu lalu kita membahas Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tapi bagi kita di pagi ini itu bicara yang di atasnya itu ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, bagaimana Bapak Ibu dan saya harus sadar benar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini sesungguhnya sesuai dengan tujuan hidup itu adalah milik Kristus. Kristus yang berhak untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Hidup bagi Kristus berarti semuanya terpusat kepada Kristus. Amin. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu harus menampilkan Kristus di dalam kehidupan. Maka hari ini saya memberi tema mencerminkan Kristus.
memantulkan Kristus. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, untuk dapat mencerminkan atau menampilkan atau memantulkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita lagi. Ya, kita harus semakin berkurang, kata lagu pujian, dia yang harus semakin bertambah. Termasuk dalam hal ini karakter Kristus. Ya, sikap dan kasih Kristus harus ada dalam setiap tindakan kita. Ini bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang konteks budayanya, kebudayaannya itu ya luar biasa dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pergaulan, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak tahu tujuan hidup dan akhirnya kita juga tidak mengerti bahwa hidup ini terpusat dan hanya bagi Kristus, maka orang tidak akan melihat Kristus di dalam diri kita. Kita akan terbawa, kita akan terpengaruh, yang terlihat kita sama dengan orang yang belum percaya Tuhan. Dan itu Tuhan tidak inginkan, Tuhan nggak kehendaki, Bapak Ibu. Semua kita berproses. Tadi yang pertama itu bisa lingkungan yang mempengaruhi kita, tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu tujuan hidup, jangan sampai kita lama-lama dipengaruhi kalau terpengaruh. Tapi kita harus mampu bangkit dan bisa membawa orang kepada Kristus, dan orang akhirnya melihat Kristus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu, ya. Yang kedua, keinginan daging kita. Keinginan daging ini apa? Dosa yang ada dalam diri dari kita. Tidak otomatis Bapak Ibu dan saya setelah percaya Tuhan, kedagingan kita itu hilang. Manusia lama kita hilang. Dia masih ada. Tinggal dikasih ruang atau tidak. Kalau Bapak Ibu dan saya kasih ruang, maka manusia lama yang akan memimpin kehidupan kita. Bukan Kristus yang kita tampilkan, munculkan, tapi akhirnya apa? Iblis. Setan. Dan orang akhirnya melihat kita bukan menjadi orang Kristen yang benar, bukan orang Kristen yang baik. Karena kita tidak menampilkan Kristus, tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah ini Bapak Ibu harus sadari, saya juga harus sadari, ini bukan sehari dua hari, ini seumur hidup. Kalau Bapak Ibu sudah memutuskan untuk menjadi orang Kristen, memutuskan untuk dibaptis, memutuskan untuk melayani, maka wajib hukumnya kita belajar bagaimana dalam kehidupan ini kita memancarkan atau menampilkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apa alasannya, Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu dan saya harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Roma pasal 8 ayat 29. Ada yang sudah ketemu? Ya, boleh baca. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih. Cukup jelas di situ ya Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya, Bapak Ibu dan saya, menjadi orang Kristen itu pilihan Tuhan.
Kalau bukan pilihan Tuhan nggak mungkin bisa. Karena dipilih Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, tiba-tiba bisa tergerak hati untuk datang beribadah kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia pusat di dalam kehidupan. Amin. Dipilihnya. Jadi setiap orang yang dipilihnya, dikatakan Bapak Ibu di ayat 29 itu, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena sudah dipilih, sudah ditentukan, maka kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan supaya serupa, segambar. Nah, sudah dinyatakan seperti itu. Kalau diperhatikan di ayat 8 ini, ayat 29 dari Roma pasal 8. Karena sudah ditentukan dari sananya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita sedang jemaat tidak bisa menghindar. Amin. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Karakternya, sikapnya, dan kasihnya. Ya. Kita harus segambar atau menjadi gambaran. Aduh, saya suka salah kalimat itu. Kita harus serupa dengan gambaran anaknya. Jadi dia, Yesus, jadi role model kita. Amin. Role model kita, idola kita, orang yang harus dijadikan contoh dalam segala hal. Karena dia yang mampu memberi contoh. Dia yang pantas untuk diikuti. Karena dia yang paling sempurna untuk kita teladani. Karena tidak akan mungkin pernah salah dan tidak akan pernah mungkin jatuh di dalam dosa. Dan memang Alkitab mencatat satu-satunya yang tidak pernah jatuh dalam dosa adalah Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia, tapi bukan manusia yang berdosa. Amin. Dia menanggung dosa karena kita. Maka sudah seharusnya, sewajarnya Bapak Ibu dan saya harus segambar atau serupa dengan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, selama ini kita udah mencerminkan Kristus tidak dalam kehidupan kita. Jangan-jangan yang tampil ke depan bukan Kristus, tapi diri kita dengan manusia lama. Diri kita yang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, roh jahat. Sehingga orang tidak melihat Kristus dalam diri kita, dan ini berbahaya. Ini yang akan menghancurkan kekristenan. Karena gaya, sifat, karakter, pemikiran, tindakan tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemarin sudah dibahas, saya tidak akan perdalam. Karena dia telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Galatia 2 ayat 20 tadi, Bapak Ibu. Ya, saya percepat. Karena kita diminta untuk mengikuti jejaknya. Itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, ini boleh kita lihat Bapak Ibu. Karena yang Galatia pasal 2 ayat 20 minggu lalu sudah saya bahas dalam khotbah tentang tujuan hidup.
Baik, kita melihat di dalam 1 Petrus. Mati lagi ya. Tes sama matinya ya. Iya, ada gangguan suara. Nyala tapi tidak terkonek Pak Indah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita diminta untuk mengikuti jejak siapa Bapak Ibu? Jejak Kristus. Jadi sudah sewajarnya seharusnya Bapak Ibu dan saya mencerminkan atau memantulkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia sudah meninggalkan jejak sedemikian rupa untuk kita ikuti. Teladan-teladannya. Dari mana Bapak Ibu dan saya tahu tentang keteladanan Yesus dalam kehidupan ini? Ya dibacalah Alkitab itu. Segala macam kisah dari kitab Matius sampai kitab Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus bersikap, bagaimana dia bertindak, menyikapi kehidupan ini. Misal saat menghadapi pencobaan, bagaimana supaya menang terhadap pencobaan-pencobaan yang ada? Harus kuat di dalam firman Tuhan. Jadi kalau mau kuat di dalam firman Tuhan, ya baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, cari tahu makna daripada firman Tuhan itu apa, pesannya dalam hidup kita. Tentang orang yang dibully, tentang orang yang diomongin, tentang orang yang punya cacat, katakanlah begitu di tengah-tengah masyarakat. Orang pada umumnya menjauhi. Tapi justru Yesus mendekat. Dia tidak menghakimi. Dia tidak menjauh tapi memulihkan. Contohnya perempuan. Perempuan apa? Samaria kan? Yang di kisah mengambil air di sumur Yakub. Dia datang siang hari. Sementara yang lain datang pada pagi hari. Dia menghindar. Karena dia tahu statusnya. Seperti apa. Bagaimana orang membincangkan, dijadikan bahan omongan begitu. Orang coba menghindar. Tapi Yesus datang merangkul. Saat ada penghakiman, orang yang kedapatan berbuat zina, yang lain menginginkan kematiannya dengan emosinya, dengan garangnya terhadap segala macam dosa yang ada. Tuhan Yesus memberi kesempatan, tidak langsung menghukum, tidak langsung memvonis. Orang dalam kesusahan, Yesus lakukan apa? Lakukan mujizat. Paling tidak kita berdoa untuk kesusahan orang. Amin. Ini kita harus mengikuti jejaknya. Kalau jejak manusia, siapapun dia, termasuk orang-orang yang diidolakan di dunia ini, pasti ada titik lemahnya. Pasti ada kekurangannya.
pasti suatu saat kita akan kecewa dengan orang itu. Awalnya kita kagumi, awalnya kita junjung, awalnya kita idolakan. Seiring dengan waktu, ternyata dia juga punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya mengikuti Yesus, meneladani Yesus, kita bisa memancarkan, menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Karena anjurannya, kita lihat ini alasannya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu dan saya harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita, karena sudah ditentukannya dari semula, karena Dia telah mengasihi kita, Dia mengasihi dengan menyerahkan nyawanya untuk kita, karena kita memang diminta untuk mengikuti jejaknya atau teladannya. Dan yang berikut itu, karena Dialah yang menganjurkan demikian. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Kita banyak melihat ayat ya Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita membacanya bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 itu. 1, 2, iya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dianjurkan oleh Tuhan sendiri untuk mencerminkan Dia dalam kehidupan ini. Ya Bapak Ibu dan saya, untuk tidak menutupi. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan disembunyikan, tapi ditampilkan. Mau menghindar seperti apa bagaimanapun, gak bisa. Karena orang pasti melihat, ini pengikut Yesus. Maka pada umumnya dibilang orang Kristen itu baik. Pada umumnya. Tapi ada juga yang jahat, yang terbalik, yang bertolak belakang. Dia sedang tidak menampilkan Kristus dalam perbuatannya, dalam kehidupannya. Yang dia tampilkan iblis. Sehingga dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, karena kita ini diminta, ya. Ini siapa yang masuk ke rumah mana? Debbie ada turun tadi. Sorry nih, saya harus ngomong. Sensitif soalnya telinga ini kalau mendengar orang buka pintu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ya jangan diam-diam lagi, jangan ragu-ragu lagi, jangan malu menyatakan kalau kita ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang kan tahu. Saya berapa kali Bapak Ibu, saya coba mau menyembunyikan identitas saya sebagai seorang pendeta. Ya, sekali waktu saya datang berkunjung ke anak rohani. Waktu itu saya jadi pembina rohani siswa di salah satu SMA. Dan akhirnya ini siswa yang dibina ini menjadi pemain musik profesional. Mereka ada komunitasnya, ada grupnya.
diundang untuk main secara terjadwal di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Dan tempat itu setelah saya masuk ada banyak tanda tangan di tembok. Artis-artis yang datang di situ yang nyanyi, ya, ada tanda tangannya. Jadi tempat itu memang dipakai untuk pertunjukan musik live gitu ya. Saya datang dan saya bilang, jangan bilang-bilang ke teman-teman. Satu grup itu bahwa saya pendeta, saya hanya mau tahu saja, begitu. Tapi mungkin dia melihat ada yang berbeda, dan ujung-ujungnya hanya dia juga bertanya, Bapak pelayan Tuhan ya? Bapak pendeta ya? Oh, siapa yang ngasih tahu? Saya sebut nama ini. Oh enggak, terlihat dari cara Bapak bergaul dengan kita di sini. Bapak Ibu, saya juga bisa nyanyi belakangan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau diundang di komunitas, ada karaokeannya, ada YouTube-nya, saya juga ikut nyanyi. Nyanyi. Bisa. Ada minuman, saya harus katakan kepada sidang jemaat, ada minuman, saya juga ambil minuman itu. Saya juga minum, Bapak Ibu. Iya, tapi saya tidak sampai mabuk. Saya tutup gelas yang besar itu. Kan ada minuman itu yang besar itu, Pak Indah, gelasnya itu ya. Mereka tuangkan, saya tutup. Yang lain udah ganti-ganti isi ulangnya gitu ya, numpahinnya, saya masih utuh. Jadi mau ditambahin, tutup, tambahin, tutup, cukup. Ya kita beda, Bapak Ibu. Kalau minum sampai mabok, ya, apa jadinya? Ya, ngomong pulang-pulang ke rumah, dibukain sama Ibu Rita, kok tercium bau aroma minuman misalnya, lalu sayanya ngomongnya ngaco. Ibu Ros keluar nih, kenapa pendeta saya seperti ini, gembala saya seperti ini. Udah deh. Ya, bagaimana mungkin Ibu Ros mau datang lagi ke gereja ini, Bu Yekti, Pak Amin, Pak Indra, karena gembalanya mabok. Ya, ada batasannya di tengah-tengah pergaulan. Tapi kalau yang memang membahayakan, jangan sekali-kali dicoba. Orang ingin tahu kita itu siapa. Mereka nggak ngomong, tapi mereka menguji juga. Benar nggak kita sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar dalam hidup ini? Orang itu hanya ngetes kadang-kadang, Bapak Ibu. Ya, jadi apa katanya, kita harus menjadi terang. Menjadi terang itu maksudnya itu tadi menampilkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, bercahaya di depan orang. Orangnya gelap, maaf ya, bukan kulitnya ini, tapi kehidupannya gitu. Kehidupannya gelap. Ya kita diminta untuk menerangi. Bukannya membuatnya semakin tenggelam, bukan membuatnya semakin rusak, makin kacau. Ya. Bentuknya bagaimana, Bapak Ibu? Ini ya, saya harus percepat. Bentuknya itu adalah dalam hal berkata-kata.
perkataan kita harus membangun orang. Amin. Efesus 4 ayat 29. Nanti Bapak Ibu baca saja Efesus 4 ayat 29. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menampilkan Kristus, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita jaga kata-kata kita. Amin. Omongan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kata-kata kita, omongan kita membuat orang menjadi marah, membuat orang menjadi makin rusak, membuat orang menjadi tertekan, membuat orang menjadi tidak bahagia, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Karena kita sembarangan bicara, sembarangan ngomong. Ada orang yang pelit ngomong itu, Bapak Ibu. Pelit suaranya. Maksudnya dia berkata-kata. Tapi sekali dia berkata-kata, menyakitkan. Pernah ketemu orang yang kayak begitu, Bapak Ibu? Dia nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong menyakiti. Ini mulai hari ini, termasuk saya harus mengoreksi kata-kata saya juga, Bapak Ibu, saat berkata-kata. Orang lain terbangun atau tidak? Mudah-mudahan terbangun. Amin. Mudah-mudahan orang yang susah dikuatkan, yang patah hati dihiburkan, iya, yang sakit luka batin disembuhkan. Bukan hanya gembala, bukan hanya majelis, tapi semua jemaat. Yang berikut itu Bapak Ibu, dalam hal bersikap, Bapak Ibu dan saya harus rendah hati. Jangan jadi orang sombong. Jangan kita meninggikan diri kita seolah-olah kita yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling di atas yang lainnya. Ingat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 itu, Yesus itu mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya itu. Ya. Dia tidak menganggap kesetaraan waktu dia menjadi manusia dengan Allah. Dia adalah Allah sendiri. Banyak orang yang sok-sokan gitu dalam kehidupannya, gaya-gayaan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Lebih baik kita, kata orang itu kayak apa namanya, ilmu padi, merunduk, biarpun ya mungkin orang katakan kita lebih dari yang lain dalam banyak hal. Ya kita tenang aja, kita diam aja. Biar orang tahu nanti siapa kita. Bapak Ibu, kemarin saya ikut acara musyawarah wilayah ICDN, Ikatan Cendekan Dayak Nasional DKI Jakarta. Jadi ada 3 calon itu. Orang Pemprov DKI, satunya owner TikTok. Nggak tahu nanti bisa datang atau tidak ini. Rencananya nanti mau datang gitu di acara Natal kalau nggak ada halangan. Yang pendiri TikTok di Indonesia. Ya, yang satunya anggota DPR RI. Tampilan mereka orang-orang biasa. Nggak terlihat sebagai orang yang luar biasa. Ya, bagaimana dia bicara, bagaimana mereka bicara setelah ditampilkan di depan itu tentang riwayat hidup mereka. Waduh, ini orang-orang hebat.
orang akan tahu sendirinya bukan karena apa? Perkataannya. Bukan karena penampilannya. Tapi karena kedalaman dalam hal pergaulannya. Jadi untuk tahu siapa saya Bapak Ibu, yang sesungguhnya ya tanya anak saya, tanya istri saya, ya, dan akan tahu lebih lagi kalau banyak berinteraksi, bisa memancarkan Kristus, sifat Kristus dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Dan kita terus belajar, amin, berproses. Jangan meninggikan diri di atas gunung. Nggak taunya tidak ada apa-apanya. Ya udah, rendah hati tidak sama dengan rendah diri Bapak Ibu. Ya, sidang jemaat, kebanyakan orang rendah diri itu. Minder. Minder itu dosa itu Bapak Ibu. Orang yang minder itu dia tidak menerima dirinya, bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan sempurna, segambar, serupa dengan Allah. Jadi harus bangga. Kita juga punya kelebihan, kita juga punya kekurangan sama seperti orang lain. Jadi anak-anak remaja, pemuda di sini kita nggak boleh minder. Tapi ya itu tadi, tetap harus rendah hati. Berikut, bertindak dengan penuh kasih. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Penuh kasih. Semua muatan itu berkata-kata, bertindak, ambil keputusan, dan lain sebagainya, takarannya adalah kasih. Saya nonton YouTube Bapak Ibu tentang warga Amerika di salah satu provinsi, apa namanya itu? Bukan provinsi, sebutannya itu apa? Negara bagian, Pak Ibu. Iya, distrik atau negara bagian. Karena Amerika itu kan negara maju, Bapak Ibu. Saya kaget. Kagetnya apa? Ada orang-orang hebat menengah ke atas itu. Tiba-tiba jatuh miskin, susah gitu. Sampai untuk nyewa apartemen, nyewa hotel, nyewa tempat tinggal nggak sanggup. Akhirnya mereka tinggal di dalam mobil. Jadi kerja, pulang kerja, cari parkiran, nanti mereka tidur di mobil. Ya, yang satu itu ibu itu dia pernah dia bilang nggak mandi 1 minggu. Sementara dia harus kerja mengasuh anak. Akhirnya dia pergi ke bugaran, tempat kebugaran tubuh. Di situ dia apa namanya fitness, dan dia manfaatkan di situ dia untuk mandi. Udah itu bawa lagi mobilnya, cari parkiran, tidur di sana. Tapi yang saya mau ceritakan di sini, yang tidak sanggup nyewa apa namanya tempat, dia nyewa satu rumah misalnya atau satu apartemen, dia nggak sanggup. Itu yang datang polisi, aparat, ayo angkat. Kalau udah jatuh tempo, nggak ada lagi bicara tentang belas kasihnya. Kita tidak demikian Bapak Ibu. Amin. Kalau ingat di Indonesia ini ada banyak yang kita bisa lakukan dalam hal mempraktekkan kasih. Jadi
Saya sudahi dulu sampai di sini Bapak Ibu. Bentuk dari mencerminkan Kristus itu adalah berkata-kata yang sifatnya membangun, bersikap dengan rendah hati, bertindak dengan penuh kasih. Ya, untuk tujuan dari semuanya ini minggu depan, seri kedua ya Pak Indah ya. Minggu depan apa sih tujuan Bapak Ibu dan saya, sidang jemaat dan saya harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan, berlanjut di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini. Kami boleh ada dalam ibadah ini dan sebentar lagi akan mengakhirinya. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dalam pelayanan dan boleh hadir dalam ibadah ini. Biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan kami cerna dengan baik dan mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk yang tidak hadir, jemaat Tuhan yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, karena hujan, karena banjir. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menghiburkan, menguatkan. Dan minggu depan, ke minggu-minggu selanjutnya, boleh bersama dengan kami kembali beribadah di tempat ini. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk diberkati oleh Tuhan secara bersama-sama. Bapa, kami juga bawa dalam doa untuk sidang jemaat-Mu yang masa dalam pemulihan pasca sakit. Kami teringat untuk Pak Tony Gunawan, kami teringat Tuhan untuk Agnes, untuk Indah, untuk Pak Charles. Kami teringat juga ya Bapa di sorga untuk Manda. Kami teringat juga Tuhan untuk Pak Evander. Kami kemarin berkunjung dan keadaannya baik. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan terus berharap pertolongan Tuhan nyata untuk kami dalam kehidupan ini, baik dalam rumah tangga kami, dalam gereja ini, maupun di tempat di mana kami bekerja atau berkarya. Sungguh hikmat, bijaksana, kesanggupan Tuhan karuniakan bagi kami. Dan Tuhan selalu bukakan jalan untuk kami, supaya kami semua keadaannya semakin hari semakin baik dalam segala sisi hidup kami dan keluarga kami. Kami ingin melihat bagaimana perkembangan-perkembangan, kemajuan-kemajuan boleh terjadi, boleh kami alami dalam segala sisi hidup ini. Dan lebih lagi Tuhan, iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Kami boleh berakar di dalam Kristus. Kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami, baik di pusat, di daerah, supaya Tuhan karuniakan hikmat bijaksana. Tuhan karuniakan keberanian untuk memimpin yang benar, memimpin yang baik, memimpin yang adil. Biarlah tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang berdampak luas, yang dirasakan dampaknya oleh kemajuan masyarakat, memajukan masyarakat. Tuhan, tolong Bapa di sorga, supaya pemerintah di daerah dan di pusat benar-benar mampu menjalankan tugas yang ada, terutama untuk kepala negara kami, supaya juga tidak hanya membangun di sana-sini, tapi juga menata mengelola keuangan negara, supaya negara juga punya uang yang lebih, punya uang yang banyak, tidak dikorupsi, tidak disalahgunakan, tidak dalam pembangunan yang sia-sia, sehingga ke depan negara ini menjadi negara yang kuat, mampu menghadapi berbagai tantangan krisis di era zaman ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala negara yang ada di dunia ini,
supaya mereka tidak arogan, tidak memperkaya diri, mempertahankan tahta kekuasaan, tetapi menindas rakyatnya. Dan tidak hanya untuk negaranya saja mereka berbuat untuk kebaikan, tapi juga negara-negara di dunia ini. Karenanya untuk kepala-kepala negara yang ambisius untuk berperang, untuk menguasai kawasan lain, wilayah lain, apakah motif politik, ekonomi, dan lain sebagainya, kami mohon intervensi Tuhan ada atas mereka ya Bapa, sehingga keadaan menjadi baik. Kami juga berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, terutama lingkungan yang ada, alam yang ada, untuk tidak dirusak sedemikian rupa ya Bapa. Hutan-hutan yang ada tidak dihabisi Tuhan, dan bahkan untuk tempat-tempat pertambangan supaya dikelola dengan benar, limbah dan lain sebagainya. Kami rindukan Indonesia diberi kemampuan mengelola alam semesta ini dengan baik yang Tuhan percayakan, tapi bukan hanya untuk mensejahterakan sekelompok orang, para pebisnis yang ada, tetapi lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya juga boleh sejahtera adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam banyak hal. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, termasuk Sinode GKRI, supaya di Sinode GKRI oleh pemimpin-pemimpinnya, pengurus-pengurusnya dalam kemajuan Tuhan, membawa GKRI lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah ya Tuhan, supaya tidak ada perpecahan terjadi, baik di gereja lokal maupun sinode ya Tuhan, termasuk banyak denominasi sinode yang terpecah saat ini. Biarlah Tuhan ada kesadaran untuk selalu bersama-sama menyatukan visi misi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kalau hari ini kami dipertemukan dalam kasih Tuhan, minggu depan kami dipertemukan dalam kasih Tuhan. Karenanya karuniakan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan ada untuk kami sekalian. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.